Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Darul Muncar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta seluruh siswa-siswi SMK Negeri Darul Ulum yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'am wa an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Hari ini kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Perlu kita pahami bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan memiliki nilai-nilai yang sangat besar, yang luar biasa. Ada satu ibadah yang merupakan khususiyah di dalam bulan suci Ramadan, yaitu merupakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan ini adalah merupakan sebuah ibadah khususiyah yang adanya hanya di bulan suci Ramadan. Kalau itu dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan, maka masuk dalam kategori qadhaan. Secara umum kita pahami bahwasanya puasa yang menjadi kewajiban kita adalah kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim berkewajiban untuk menahan dahaga, menahan lapar, tidak boleh makan, tidak boleh minum, mulai fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi secara khususiyah, selain kita diperintahkan untuk menahan segala bentuk sesuatu yang ainiyah, zatiyah masuk ke dalam tubuh kita, baik itu berupa air, berupa benda padat, berupa makanan, atau berupa apapun. Namun sebenarnya ada perintah Allah juga bagaimana kita menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang tidak berupa makanan. Seluruh yang hadir yang saya hormati, jadi kalau kita melihat secara definisi puasa yang paling ringan adalah kita hanya mencegah makan dan minum mulai dari fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi secara khususiyah kita juga diperintahkan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Entah itu menghindari sesuatu yang berupa kemaksiatan, melihat sesuatu yang bisa mengarah kita kepada syahwat, melakukan pencurian, dan hal-hal yang diharamkan yang lain, termasuk kita membicarakan aib orang lain. Seluruh yang hadir yang saya hormati, akan tetapi secara hukum agama, antara hukum puasa dengan hukum kita menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan, ini adalah sesuatu yang berbeda. Puasa yang kita lakukan mutlak, hitungannya adalah hanya bagaimana kita menahan, mencegah masuknya benda cair, benda padat ke tubuh kita mulai dari fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Walaupun tatkala ada kita sudah melakukan itu, akan tetapi di luar itu kita masih biasa membicarakan aib orang lain, maka secara zahir puasa kita tetap sah, secara hukum sah, akan tetapi bisa jadi pahala kita hilang karena kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh yang hadir yang saya hormati, tatkala kita bisa melaksanakan puasa, menahan minum, menahan makan dari fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari dengan benar, ini ada harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, berpuasa karena penuh keimanan dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ada seorang ulama yang beri mengatakan, bukan hanya ma taqaddama min dambi, tapi juga ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang lewat diampuni semua, bahkan dosa-dosa yang akan datang pun juga akan diampuni oleh Allah selama
kita melaksanakan berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban. Di situ ada sebuah qayid yang berbunyi imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan dan semata-mata karena mengharap ridha Allah. Tatkala seseorang melaksanakan puasa Ramadan dengan prinsip iman wa ihtisaban, secara otomatis orang itu akan berusaha untuk melakukan perintah-perintah Allah, ibadah yang lain dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangannya. Seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, ruya an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol khamsatu asya tuhbitu shaum ay tubtilu thawabahu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Tubtilu thawabahu, membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berbohong. Yang kedua wal ghibah, kita membicarakan orang lain. Wan namimah, kita berusaha orang lain bermusuhan. Wal yaminul ghamus, kemudian sumpah palsu. Wan nadhuru bisyahwat, melihat sesuatu yang bisa menggerakkan syahwat kita di luar ketentuan yang benar. Melihat dari sini, maka memberikan sebuah gambaran yang jelas bahwasanya secara zahir puasa sebenarnya adalah cukup kita berusaha menahan makan, minum mulai dari keluarnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi ternyata ada tuntutan yang lain. Kita disuruh untuk menghindari bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga menghindari hal-hal yang diharamkan seperti kadzib, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan melihat sesuatu yang bisa menggerakkan syahwat kita di luar ketentuan yang dibenarkan. Seluruh yang hadir yang saya hormati, sekali lagi perlu kami ingatkan bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan Allah akan membalas dengan pahala yang sangat besar, lebih-lebih hal-hal yang khususiyah, seperti bagaimana kita melaksanakan sholat tarawih yang adanya hanya di bulan suci Ramadan. Kita melaksanakan zakat fitrah juga yang adanya hanya di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita melaksanakan puasa dengan benar. Kita membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini juga diturunkan pertama kali di bulan suci Ramadan. Dan nanti di akhir bulan Ramadan kita diperintahkan untuk melaksanakan memperbanyak membaca takbir. Sebagaimana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah yang didawuhkan, disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Rasulullah bersabda, surga sangat berharap terhadap 4 golongan. Tahlil Quran, yang pertama adalah orang yang mau membaca Al-Quran. Wa hafidhil lisan, yang kedua adalah orang yang mau menjaga mulut kita dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa mut'imil ji'an, dan orang-orang yang mau bersedekah makanan diberikan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang membutuhkan. Washoimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Melihat dari hadis ini, maka sangatlah jelas tatkala momen bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan apapun bentuknya, ada harapan kita menjadi orang-orang yang min ahlil jannah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa mendapatkan pertolongan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan benar, sehingga kita bisa melaksanakan membaca Al-Quran dengan benar dan sungguh-sungguh. Kita mau melaksanakan sholat tarawih dengan sungguh-sungguh. Kita mau melaksanakan zakat fitrah dengan benar-benar atas kesanggupan, atas benar-benar dengan kesadaran yang tinggi, tanpa ada sebuah paksaan, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Harapannya adalah kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang min ahlil jannah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita khususnya yang hari ini melihat apa yang saya sampaikan ini nanti selalu mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesemangatan kita di dalam melakukan kebaikan, khususnya ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi orang-orang yang min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil jannah. Seluruh yang hadirin saya hormati,
Sedikit ini yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.